wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvin Fernandes. Sebagai salah satu anggota pengabdian, akan mempresentasikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pendokumentasian Arsitektur Rumah Jawa dan Kawasan Wisata Desa Beji Harjo dalam rangka pengembangan menjadi Desa Wisata Mandiri Budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian ini disusun oleh dosen dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Bapak Bahtiar Fauzi sebagai Ketua Pengabdi, Ibu Cecilia Srikanti Wijaya Putri, Bapak Handoko Sutanto, Ibu Rohana Esti Pramesti, dan saya sendiri Alvin Fernandes, serta mahasiswa dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Kristela Sherlin dan juga Gifari Muhammad Al-Farishi. Dan berikut merupakan hasil abdimas kami, yaitu dokumentasi dari Desa Beji Harjo. Sedikit kami sampaikan di bahwa Kelurahan Beji Harjo ini terletak di 7 km dari pusat kota Kabupaten Gunung Kidul, kemudian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sekitar 45 km. Jadi di kawasan Beji Harjo ini atau Kelurahan Beji Harjo ini sekitar luasan ada 1.800 hektar lebih dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa, ada 15.000 jiwa lebih. Ini terdiri dari 20 pedukuhan yang ada di Beji Harjo. 20 pedukuhan ini mempunyai satu potensi yang luar biasa di Beji Harjo. Setiap padukuhannya potensi-potensi yang dimiliki baik dari potensi alam, potensi budaya, dan lain sebagainya. Langkah awal pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan melakukan kajian literatur pendahuluan mengenai Desa Beji Harjo, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan narasumber, mengatur pertemuan dengan perangkat desa dan pendamping desa, mengatur jadwal perjalanan untuk survei dan persiapan administrasi. Selanjutnya, kajian pendahuluan bekerjasama dengan mahasiswa, terutama difokuskan pada penggalian spirit of the place di sekitar kawasan Sendang Beji, serta perubahan tata ruang dan tektonika rumah kampung Jawa akibat perubahan aktivitas menjadi desa wisata. Selanjutnya, pemetaan potensi arsitektur sebagai langkah awal pengembangan Desa Beji Harjo menjadi desa wisata mandiri, terutama berfokus pada kawasan sekitar Sendang Beji. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan yang dilakukan dengan mendokumentasikan hasil kegiatan dan mendinamikakan dengan kajian teori yang digunakan. Berdasarkan hasil musyawarah dari 20 padukuhan yang berada di Kelurahan Beji Harjo, maka telah diputuskan bahwa Sendang Beji menjadi potensi utama yang akan dikembangkan kemudian untuk menjadi desa mandiri budaya. Ya, kita berada di Sendang Beji di Padukuhan Polwo, Kelurahan Beji Harjo, Kabupaten Karangmojo. Ini satu tempat kolam air dari Sendang yang sangat bagus, airnya jernih dan bersih. Ini dipakai untuk budayanya masyarakat di sini adalah mandi di sini. Kemudian yang perlu kami sampaikan di dalam kegiatan program Desa Mandiri Budaya, kami menentukan titik potensi dari hasil muskal ini di Sendang Beji ini. Bukan tanpa alasan kami memilih tempat ini karena memang tempat ini adalah tonggak sejarah berdirinya Beji Harjo. Sejarah berdirinya Beji Harjo itu mengambil nama Beji yang artinya sendang. Beji artinya sendang karena di Beji Harjo juga banyak sendang-sendang seperti ini yang berpotensi untuk kegiatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Di dalam Sendang Beji ini sendiri diyakini oleh masyarakat ada satu legenda yang berkembang, yaitu cerita tentang Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan. Yang jelas potensi ini luar biasa, sumber daya alamnya bagus, strategis dengan aset jalan di Kelurahan Beji Harjo. Mudah-mudahan program kami memilih titik potensi ini sebagai pengembangan desa mandiri budaya, sebagai wahana tirta berbasis budaya yang akan ditopang oleh prima dan perendernya Beji Harjo, benar-benar akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Beji Harjo. Dan berikut merupakan hasil dari pengabdian masyarakat kami terkait dokumentasi Kelurahan Beji Harjo, Gunung Kidul, Yogyakarta.
desain Sendang Beji mengacu pada tatanan konsep arsitektur rumah tradisional Jawa. Susunan masa bangunan pada tapak mengacu pada susunan tata letak sumbu utara selatan sebagai garis imajiner. Dengan demikian, tatanan masa bangunan dan ruang luar yang terbentuk memiliki pola grid yang akan menghasilkan susunan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi publik, baik untuk kegiatan ritual, kesenian, dan budaya, serta kegiatan komersial. Tatanan yang dibuat dari konsep tapak mengacu pada susunan yang sudah ada, yakni existing sendang yang menjadi titik awal dan merupakan simbolisasi dari nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Keberadaan Sendang Beji menjadi titik awal perancangan, sehingga susunan yang terbentuk berdasarkan titik awal dengan menempatkan fasilitas lainnya pada area dan kawasan tapak Sendang Beji. Posisi ruang terbuka pada sisi depan sendang digunakan untuk acara ritual untuk kegiatan selamatan yang berupa plaza dan susunan undak-undakan yang dapat digunakan untuk tempat duduk. Di samping itu, tempat ini juga dapat digunakan sebagai tempat menyajikan kesenian dan budaya masyarakat Desa Beji Harjo secara keseluruhan. Demikian sudah hasil perancangan kami pada kawasan Sendang Beji.